Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Saskia Noviana dengan NIM 2001128, mahasiswa program studi S1 Farmasi Sifa Riau. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara proses pembuatan preparat histologi organ. Nah, sebelumnya apakah teman-teman tahu histologi itu apa? Nah, histologi sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang sel dan matriks sel dalam suatu jaringan. Untuk langkah yang pertama dalam proses pembuatan histologi ini, kita harus melakukan pembedahan atau pengambilan sampel organ pada hewan uji. Nah, di sini hewan uji yang digunakan yaitu tikus putih jantan atau dengan nama lain itu Ratus norvegicus, yang mana di sini hewan melakukan anestesi dengan menggunakan diethyl ether terlebih dahulu. Setelah hewan dianestesi, kemudian dilakukan pembedahan dengan metode laparotomi, yang mana hewan di bagian perut abdomen bawah dilakukan pembedahan hingga sampai ke atas. Nah, berikut gambar dari pembedahan yang dilakukan pada hewan uji. Setelah sampel atau organ telah diambil dari proses pembedahan tadi, maka organ dilakukan pencucian dengan menggunakan NaCl 0,9%. Nah, apa alasan menggunakan NaCl 0,9% ini? Karena NaCl 0,9% ini memiliki cairan elektrolit yang mirip dengan tubuh manusia, sehingga akan berpotensi untuk mengurangi terjadinya kerusakan pada organ yang diambil. Nah, setelah organnya dilakukan pencucian, dimasukkan ke dalam botol kaca gelap yang telah berisi larutan fiksasi, yaitu formalin 10%. Nah, adapun tujuan fiksasi di sini yaitu untuk mempertahankan struktur dan mencegah degradasi atau perubahan bentuk sebelum dilakukan pemeriksaan atau dianalisis. Setelah organ difiksasi, lalu dipotong organnya, kemudian dimasukkan ke dalam tisu kasat yang telah diberi label, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang tisu kasat untuk memudahkan proses selanjutnya, yang mana di sini dilakukan proses dehidrasi. Proses dehidrasi ini dilakukan bertujuan untuk menghilangkan air dari sampel jaringan sehingga jaringan menjadi stabil dan memudahkan. Pada proses dehidrasi ini menggunakan larutan bertingkat yang mana bertujuan agar jaringan tidak mengalami kerusakan, yang mana larutannya dimulai dari larutan konsentrasi etanol konsentrasi 80%, etanol konsentrasi 90%, etanol absolut, silol, dan parafin. Yang mana larutan etanol di sini berfungsi untuk membantu dalam pengeringan sampel sehingga memudahkan penanaman jaringan. Nah, untuk larutan kedua yang mana diberi larutan silol yang dapat membantu jaringan menjadi transparan sehingga dapat memudahkan dalam proses pembacaan pada mikroskop. Sedangkan larutan parafin digunakan untuk membekukan jaringan sehingga jaringan dapat dipotong menjadi lebih tipis. Setelah proses dehidrasi selesai dilakukan, maka tisu kasat yang telah berada dalam proses dehidrasi tersebut dikeluarkan dan dilakukan tahap selanjutnya, yaitu proses pemblokan dengan menggunakan parafin cair. Yang mana parafin cair dengan suhu 62 derajat Celcius dan preparat tadi diamkan hingga parafinnya bisa mengeras. Setelah parafinnya mengeras, kemudian sisa-sisa dari parafin tadi yang berada di pinggiran tisu kasat dibersihkan menggunakan pisau cutter. Setelah parafinnya mengeras, kemudian sisa-sisa parafin yang berada di pinggir tisu kasat dibersihkan menggunakan pisau agar tisu kasat tidak lagi terdapat parafin yang membeku di sekelilingnya. Kemudian dimasukkan ke dalam freezer bertujuan agar jaringan parafinnya tadi telah membeku secara maksimal. Setelah itu dilakukan proses mikrotom dengan ketebalan 4-5 mikrometer, kemudian dilakukan di atas water batch dan dilakukan penempelan jaringan.
Setelah dilakukan penempelan jaringan, maka preparat yang telah dibuat tadi dimasukkan ke dalam inkubasi kurang lebih selama 15 menit untuk membersihkan parafinnya tadi agar dapat meleleh dan tidak terjadi defarasinasi. Setelah dilakukan proses inkubasi, kemudian dari preparat tadi dilakukan proses pewarnaan, yang mana pewarnaan yang dilakukan di sini yaitu proses pewarnaan hemaktosisilin dan pewarnaan eosin. Nah, sebelumnya apakah teman-teman tahu pewarnaan hemaktosisilin eosin itu apa? Nah, pewarnaan hemaktosisilin eosin adalah kombinasi dari dua pewarnaan, yaitu hemaktosisilin dan pewarnaan eosin. Nah, hemaktosisilin ini berfungsi untuk mewarnai nukleus menjadi warna biru, sedangkan eosin memberi warna matriks ekstraseluler dan sitoplasma menjadi warna merah muda. Nah, pewarnaan hemaktosisilin eosin ini merupakan pewarnaan yang sering digunakan dan dijadikan sebagai gold standar dalam penentuan diagnosis medis dalam pemeriksaan histopatologi. Adapun prinsip dari pewarnaan hemaktosisilin eosin ini, yang mana kromatin dalam inti akan mengikat cat yang bersifat basa atau hemaktosisilin dan protein sitoplasma akan mengikat cat yang bersifat asam atau eosin, sehingga sel akan berwarna merah muda dengan inti berwarna biru keunguan. Adapun tujuan dari pewarnaan hemaktosisilin eosin ini yaitu agar dengan pemberian warna ini nantinya berbagai unsur jaringan dapat terlihat jelas dan dapat dibedakan. Selanjutnya yaitu pewarnaan eosin merupakan pewarna sintetis golongan santin yang bersifat asam sehingga dapat mengikat molekul protein yang bermuatan positif di sitoplasma dan jaringan ikat. Nah, untuk tahap proses pewarnaan ini, yang pertama yaitu dilakukan pewarnaan hemaktosisilin yang mana dari preparat tadi dilakukan pewarnaan direndam dengan larutan hemaktosisilin selama kurang lebih 10 menit. Kemudian setelah itu dibilas menggunakan air mengalir secukupnya sampai kira-kira sampel preparatnya telah bersih. Kemudian dilanjutkan juga dengan pewarnaan eosin yang mana direndam kurang lebih selama 2 menit. Setelah 2 menit, kemudian preparatnya tadi dicuci dengan menggunakan air mengalir dan dilakukan perendaman bertingkat agar membersihkan sisa-sisa proses pewarnaan tadi agar menjadi lebih jernih. Nah, kemudian setelah dilakukan proses pewarnaan tadi, maka dilakukan juga proses mounting dengan menggunakan Canada Balsam, yang mana Canada Balsam ini bertujuan untuk melekatkan atau memperkokoh preparat agar hasilnya dapat dibaca dengan bagus di bawah mikroskop. Kemudian setelah proses mounting selesai, maka preparat yang berada di cover gelas tadi dibiarkan hingga mengering, dan setelah kering sampel siap untuk dibaca di bawah mikroskop. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live, just